Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama gue Bella. Di sini gue akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan untuk ngobrol-ngobrol santai mengenai fresh graduate masuk dalam dunia kerja by JKT Kali ini gue ditemani oleh seseorang, salah satu alumni mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Kira-kira siapa ya guys alumni tersebut? Alumni tersebut adalah Mas Alan. Halo semua. Halo Mas Alan, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Bella. Alhamdulillah, syukur ya selalu nerapin protokol kesehatan pastinya ya. Ya pastinya pakai masker, cuci tangan gitu dah. Oke, kalian juga jangan lupa ya selalu netapin protokol kesehatan. Untuk Mas Alan sekarang kegiatannya apa? Eh ya kalau weekend di rumah, kalau weekdays kerja. Kerja, alhamdulillah ya masih kerja. Alhamdulillah. Untuk Mas Alan sendiri, sistem pekerjaannya sekarang bagaimana? Masih Kita WFH? ya kita menerapkan selang-seling sih. Tanggal ganjil libur, tanggal genap masuk gitu dan seterusnya Oke, jadi seperti itu. WFO ya. Tapi kan tanggal 14 ini mulai PSBB ketat lagi nih. Iya, rencananya kayak gitu kayaknya. Jadi untuk kantor kembali lagi WFH. Ya mungkin sepertinya kan seperti itu ya. Oke, semangat ya ngadepin WFH Iya. pastinya. Bolehlah diceritakan sedikit Mas Alan kerja di mana? Saya bekerja di PT Aserik Sabadi ya. Jadi perusahaan itu perusahaan distributor alat elektrikal dan mekanikal gitu, khususnya ABB, Siemens, Bosch, dan Stanley gitu. Oke, untuk mungkin hubungannya dengan kontraktor-kontraktor ya. Ya betul. Oke, untuk kontraktor mekanikal elektrika bisa lah dihubungin Pak Alan kalau ada project-project Ya langsung boleh, di komen aja di bawah, oke? boleh. Untuk Mas Alan sendiri di UPN Veteran lulusan tahun berapa? Saya lulusan tahun 2018 awal. Oke, untuk masuknya di tahun? Masuknya itu di tahun 2014 September kalau nggak salah. Berarti itu cuma 7 semester ya? 3,5 tahun. Iya. Wih, Mas Alan ini kamlot guys ternyata ya. Alhamdulillah. Jurusannya sendiri di UPN Veteran milih apa? Saya di Fakultas Ekonomi jurusan S1 Manajemen. Hitung-hitung uang, nge-manage. Iya, termasuk saya pun juga apa namanya penjuruannya tuh manajemen keuangan. Wih, hitung-hitung uang terus dong. Ya, pusing. Nggak apa-apa lah, yang penting kan bisa memanage, apalagi nanti untuk rumah tangga ya. Bisa aja. Oke. Untuk tips kamlot dari Mas Alan sendiri nih, apa? Untuk bisa kamlot kan 3,5 tahun. Yang pastinya setiap orang punya cara berbeda-beda ya buat Iya, betul. cara dia dalam berkampus gitu apa namanya mengikuti pelajaran kampus itu beda-beda. Jadi mungkin ada mahasiswa yang emang dia mau berorganisasi dulu gitu dengan tujuan jika nanti dia lulus dan lamar pekerjaan, dia sudah ada pengalaman berorganisasi gitu. Cuman kalau saya sendiri sih saya mau fokus aja ke apa mata kuliah ya. Soalnya saya kan ada teman belajar gitu. Jadi saya dulu teman belajar sendiri, teman main sendiri gitu. Mantap nih yang kayak gini. Iya, jadi waktu pas semester 2 tuh kita semua tuh sepakat gitu. Udah kita pokoknya 3,5 tahun bisa ya gitu. Kumlot ya bisa-bisa. Nah, akhirnya kita fokus ke mata kuliah ngejar SKS seperti itu. Oke, tapi bukan berarti ya guys nggak boleh ikut organisasi. Oh, enggak, boleh. Ya, kalian tetap boleh ikut organisasi, tapi ingat harus ngebalance waktunya dengan benar pastinya kan. Nah, bisa mengatur waktunya lah gitu. Jangan sampai ada pelajaran yang tertinggal. Nah, untuk Mas Alan sendiri dari tadinya kamlot kan nih, itu pas lulus langsung kerja atau gimana? Ya, alhamdulillah nggak pakai lama lah ya. 2 bulan itu saya udah kerja alhamdulillah. Wih, alhamdulillah banget ya. Berarti kan itu udah nge-planning dari jauh-jauh hari pastinya. Iya, jadi saat pokoknya udah menjelang sidang gitu, udah menjelang sidang final ya, sidang akhir tuh. Nah, kita tuh udah mulai ke job fair gitu, udah apply kerjaan via aplikasi juga gitu seperti Jobstreet dan lain-lain gitu sih. Jadi sebelum kita lulus kita udah nyari duluan gitu, jadi biar nggak lama aja gitu. Tapi kan pasti ada mahasiswa-mahasiswa yang kayak lagi pusing banget nih sama skripsi kan, sampai kurang tidur pastinya. Terus abis itu mereka juga pasti kayak bingung nih harus nyari judul segala macam. Sedangkan Mas Alan sendiri udah ke job fair itu. Iya. Gimana cara ngebagi waktunya antara skripsi, kejar komlot,
sama untuk mempersiapin untuk kerja itu? Eh ya pastinya kalau misalnya saat awal-awal skripsi itu ya kita ya sesempatnya kita aja gitu loh. Misalnya ada job fair di sini misalnya pas hari Sabtu atau Minggu gitu kan libur tuh. Nah, dan kita juga senggang ya udah kita masuk ke sana gitu. Soalnya kita ya gitu nggak mau buang-buang waktu gitu. Ada kesempatan langsung ke sana, ada kesempatan ke sana gitu. Oke, jadi untuk kalian juga tuh bisa dicatat tuh tips-tipsnya apa aja. Jangan buang-buang waktu pastinya. Selalu manfaatin waktu untuk manfaat yang baik. Ya, betul sekali. Oke. Untuk dekat-dekat waktu kelulusan nih, apa yang dilakuin sama Mas Alan untuk bisa langsung kerja selain tadi datang-datang ke job fair? Ya, yang pastinya kan kita juga ada senior ya, kakak senior gitu. Nah, kita juga minta referensi sama kakak senior gitu. Ini di tempat lu ada kerjaan nggak gitu gitulah pokoknya, terus ntar ada rekomendasi oh di sini aja lagi buka, di sini lagi buka gitu. Jadi kita udah mempersiapkan dokumen-dokumennya gitu seperti CV gitu, terus surat lamaran gitu, SKCK dan lain-lain, transkrip nilai kan itu harus disiapkan gitu. Jadi kita menyiapkan semuanya dulu gitu sambil apply walaupun masih belum lulus ya. Tapi kan ada surat keterangan kalau kita akan lulus sebentar lagi gitu. Untuk Mas Alan sendiri kan ada beberapa mahasiswa yang di saat kuliah dia tetap nyari part time. Oke. Untuk menambah pengalaman pastinya. Untuk Mas Alan sendiri tuh sempat cari-cari part time seperti itu atau enggak udah fokus kuliah, fokus di akhir semester baru nyari yang tadi di job fair terus apply lamaran kerja? Kalau part time sih enggak, cuman saya sempat buka usaha sih waktu itu. Semester berapa ya? Semester 4 sampai semester 5 atau 3 sampai 5 saya lupa gitu. Jadi saya sama teman main saya ya, kan beda teman kerja sama teman main gitu. Nah, saya teman main saya ada inisiatifnya buka usaha yuk gitu buat sampingan. Akhirnya kita buka waktu itu di Gandul Cinere, di situ di Depok. Nah, kayak ada food court gitu sih. Nah, di situ kita juga belajar juga sih cara manajemen stok, manajemen uang, bagaimana mengelola pengeluaran dan pemasukan seperti itu. Oh, jadi tetap nyari pengalaman lah walaupun nggak masuk organisasi tapi nyari pengalaman di luar mungkin di weekend ya tidak ngeganggu sama sekali untuk kuliah. Iya, paling nggak kita tahu aja kondisi di lapangan gimana gitu. Oke, apalagi zaman sekarang ya udah hebat banget gitu Mas. Kayak nyari-nyari di internet bisa untuk video, ilmu-ilmu kita buka Instagram juga banyak ilmu kan pastinya. Jadi kayak ya sekarang juga nggak boleh lah nge-push diri banget, pastinya harus jaga kesehatan juga kan. Iya sih, jadi untuk kondisi kayak gini. Nah, kita harus bisa tahu gimana kondisi kita ya gitu. Jangan terlalu memporsir karena kita pengen mengejar sesuatu gitu. Karena nanti kalau misalnya kita drop atau gimana, ntar planning kita jadi ketunda semua gara-gara itu. Betul. Tuh didengerin coba guys, diterapin ya dengan diri sendiri sama dengerin sama yang udah berpengalaman nih. Enggak juga sih. Terus untuk setelah bekerja, kira-kira apa yang dipelajari di kuliah dengan implementasi ya di dunia kerja itu gimana? Sama atau enggak? Tergantung sih ya, karena kalau saya lihat itu ada orang yang mungkin kuliahnya akuntansi gitu kan. Akuntansi harusnya ngitung-ngitungin uang gitu kan, pure angka gitulah. Ya tapi kan dia ada ngebalancein, bisa ngebagi-bagi. Akuntansi pasti kan luas kan, tapi orang tahu pasti tentang hubungan dengan uang. Iya, jadi misalnya ada orang dia jurusan akuntansi gitu, tapi dia setelah bekerja nanti dia jadi marketing gitu yang mungkin nggak ada hubungannya sama keuangan perusahaan gitu. Ya, tetapi ada hubungannya kayak misalkan dia target kan, pasti dia ngitung-ngitungnya mungkin dari situ kali. Iya mungkin sih. Nah ya. Lalu kalau tergantung sih, maksudnya tergantung setiap orangnya itu gitu. Kalau karena saya manajemen ya, karena manajemen itu kan kita mempelajari keseluruhan dari ekonomi tersebut gitu. Kalau akuntansi udah akuntansi toh gitu. Kalau manajemen semuanya. Manajemen itu manajemen uang juga, manajemen aset juga, lalu manajemen resiko juga, oke banyak lah gitu. Jadi kalau saya sendiri ngerasa kalau saya ya pas apa yang saya pelajari bisa saya implementasikan di dunia kerja gitu, walaupun nggak semua gitu. Cuman mungkin ada beberapa juga yang emang mungkin di kuliah teknik gitu, jadi tapi malah jadi di kesempatan lain kan bisa gitu sih. Tergantung rezeki sih menurut saya. Iya.
Tapi kan kalau selama kita menekuni untuk dunia pekerjaan itu kan bisa nambah ilmu walaupun Iya, beda sama betul. jurusan yang kita jalanin kayak gitu kan. Iya, nambah-nambah skill sih. Iya, untuk masalah sendiri sekarang emang di bagian apa? Saya di staff purchasing dan warehouse. Oh, itu bisa nyambung ya sama manajemen kan, Ya, manajemen stok pasti, kayak pasti, gitu kan. pasti. Ya. Oke. Untuk tips dan trik tadi bisa kerja kita rangkum ya mungkin Oke, boleh. dari awal biar teman-teman juga semuanya langsung kayak oh jadi harus kayak gini kayak gitu biar lebih Oh ya. ter-manage aja. Nah, Tadi kalau untuk tipsnya yang pertama pastinya harus punya planning. harus punya planning gitu. Jadi di awal kuliah kalau bisa kita udah bisa planning gitu. Kita harus lulus di tahun segini, kita harus udah apa di tahun segini, IPK kita harus segini minimal gitu. Oke, yang kedua pastinya harus bisa memanage waktu. Pasti Itu udah yang pasti paling banget. penting gitu. Itu yang paling penting gitu. Soalnya ya kalau kata orang kan waktu itu adalah uang. Dan itu menurut saya benar sih. Karena emang ya kalau buang-buang waktu di saat kuliah tuh bener-bener apa ya itu rugi sih. Jadi harus apa ya harus cepet lah gitu harus ngejar-ngejar terus gitu jangan sampai ada kita lalai satu waktu gitu pasti bakal tertinggal sih. Untuk yang tips yang ketiga itu adalah yang tadi ya, mencari Referensi referensi ya kayak itu ke job fair. ya itu penting banget sih. Jadi kita hubungan sama orang juga penting gitu karena soalnya kan orang juga punya informasi yang kita nggak punya gitu dan kita juga butuh informasi dari mereka gitu kurang lebih. Oke. Terima kasih banyak ya Mas Alan, kita udah bincang-bincang nih. Ya sama-sama Mbak. Udah nambah wawasan saya juga loh Ya, ternyata. alhamdulillah. Untuk teman-teman kan ini sangat banget berguna. Oke, Mas Alan tetap jaga kesehatan, Ya, tetap jalanin protokol kesehatan Ya, pasti. untuk menghindari pandemi ya, Ya kayak betul gini. sekali. Semoga bisa kembali WFH ya, Amin. biar amin, ketemu amin. teman-teman mungkin, Iya, biar betul. lebih enak gitu WFH. Iya. Oke, terima kasih ya guys udah menonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe karena subscribe adalah bentuk dukungan kalian untuk kita. Dadah!